Ahlan wa sahlan wa marhaban di Masjid Darussalam Kota Wisata. InsyaAllah kita akan bersama melaksanakan sholat Idul Adha dengan tertib dan khusyuk. Kami menghimbau bagi jamaah yang masih dalam perjalanan agar dapat mempercepat langkahnya dengan tetap menjaga ketertiban karena pelaksanaan sholat Idul Adha insyaAllah akan segera kita mulai. Dan kepada jamaah yang telah tiba mohon untuk mengisi serta merapatkan saf-saf depan yang masih kosong agar saf menjadi lebih rapi dan sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini yang penuh kenikmatan kita dapat hadir bersama dalam suasana penuh khidmah untuk menunaikan salat Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Hari ini adalah hari raya pengagungan kepada Allah, hari ketika gema takbir berkumandang di seluruh penjuru bumi, hari yang mengingatkan kita tentang makna cinta, ketundukan, keikhlasan,
dan pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Semoga Idul Adha tahun ini menghadirkan keberkahan bagi kita semua, mempererat ukhuwah Islamiyah, menguatkan kepedulian sosial, serta menjadikan hati kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rangkaian acara dalam pelaksanaan salat Idul Adha pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sambutan Ketua Yayasan Darussalam Kota Wisata. Selanjutnya, pelaksanaan salat Idul Adha bertindak sebagai imam Syekh Abdurrahman Az-Zira'i, dan dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha bertindak sebagai khatib Profesor Dr. Mashkur Abdillah MA. Setelah khutbah selesai akan dilanjutkan dengan musafahah. Hadirin jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Ketua Umum Yayasan Darussalam Kota Wisata kepada Bapak Haji Novil Anoverta. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyar iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan khatib salat Idul Adha pagi ini, telah membersamai kita Profesor Dr. Mashkur Abdillah MA, Imam Salat Syekh Abdul Rahmat Az-Zira'i MA, segenap Dewan Pembina, Dewan Pengawas, serta seluruh pengurus Yayasan Darussalam, dan yang kami banggakan seluruh jamaah Salat Idul Adha Masjid Darussalam Kota Wisata yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang mulia ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan, serta keberkahan, sehingga kita bersama-sama bisa menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di masjid yang menjadi kebanggaan kita bersama. Selawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang selalu dimuliakan Allah, atas nama keluarga besar Yayasan Darussalam Kota Wisata, kami mengucapkan selamat datang dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih atas kehadiran seluruh jamaah di rumah Allah yang penuh keberkahan ini. Semoga kebersamaan kita pagi ini semakin mempererat ukhuwah Islamiyah, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat pengorbanan dan kepedulian sesama kita semua. Sebagaimana makna Idul Adha yang diwariskan oleh Nabi besar Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, sesungguhnya keikhlasan adalah pondasi utama dalam setiap pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum pagi ini untuk memperbaiki diri, memperkuat ketakwaan, dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat. Sebagaimana sebuah ungkapan yang indah mengatakan, kurban bukan tentang seberapa besar yang kita berikan, tetapi seberapa ikhlas hati kita saat memberikannya. Dan semoga setiap langkah kita menuju rumah Allah, setiap doa yang dipanjatkan, serta setiap amal yang ditunaikan hari ini menjadi keberkahan bagi keluarga kita dan menjadi pemberat amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah, momentum Idul Adha ini mengajarkan kepada kita bahwa kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi juga tentang keikhlasan, kepedulian, dan pengorbanan terbaik di jalan Allah. Alhamdulillah, semangat jamaah Masjid Darussalam dalam berkurban, berinfak, dan berwakaf terus tumbuh dan dari tahun ke tahun. Dari pembangunan dan kemakmuran masjid, penguatan syiar dakwah, pelayanan kesehatan umat, hingga program wakaf asrama santri dan rumah imam yang sedang kita berjuangkan hari ini bersama. Semuanya adalah buah dari kebersamaan dan ketulusan jamaah yang hadir hari ini di rumah Allah yang kita cintai ini. Sebagaimana para ulama mengingatkan, harta terbaik bukan yang kita miliki, tapi yang kita titipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Oleh karena itu, mari kita terus memakmurkan rumah Allah yang kita cintai ini. Semoga setiap kurban, infak, wakaf yang kita tunaikan menjadi cahaya kehidupan, keberkahan bagi keluarga, dan amal jariah yang terus mengalir sehingga sampai akhirat kelak nantinya. Jemaah yang dirahmati Allah, seiring dengan perkembangan Masjid Darussalam sebagai pusat ibadah dakwah, pendidikan, dan pelayanan umat, izinkan kami menyampaikan beberapa perkembangan serta program yang alhamdulillah telah dan sedang berjalan dengan baik berkat doa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di pagi yang mulia ini. Yang pertama, di bidang pendidikan, alhamdulillah izin operasional dari Kementerian Agama untuk Ma'had Darussalam Al-Islami telah resmi kita peroleh. Ini merupakan langkah penting dalam ikhtiar membangun generasi Qurani yang berilmu, berakhlak, dan memiliki pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin. Di bidang tata kelola manajemen mutu masjid, hari ini kami terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan. Bapak sekarang telah rasakan, mulai dari masuk masjid sampai ke dalam ini, Bapak dilayani dengan baik, dituntun dan diarahkan sehingga bisa menikmati beribadah di rumah Allah yang kita cintai ini. Program 5R itu adalah yang kita sebut dengan resik, rapi, ringkas, terawat, dan rajin. Ini telah kami terapkan dengan baik dan benar. Di bidang kesehatan, alhamdulillah, yang belum pernah berkunjung ke pos sehat kami di sebelah kiri masjid, pos sehat dan layanan kesehatan Darussalam terus berkembang. Kami mendapatkan amanah wakaf ambulan yang saat ini telah kita pampang di depan. Ini adalah untuk kita semua, dan insya Allah akan sangat bermanfaat untuk pelayanan sosial dan kemanusiaan. Selain itu, terdapat pula penambahan
peralatan yang luar biasa. Kita mendapatkan sebuah alat yang kita namakan portable X-ray dan AirDoc retina scanner, yaitu alat pendeteksi penyakit kronis melalui retina mata. Ini mungkin satu-satunya yang ada di masjid kita, karena dengan alat itu di scan mata kita, semua penyakit yang ada di tubuh kita ini bisa kita deteksi. Silakan gunakanlah peralatan ini untuk kepentingan kita bersama. Di bidang ibadah dan dakwah, alhamdulillah kami menambah program yang namanya kelas tadabbur Al-Quran. Sejak bulan Ramadan tahun ini kita telah melakukan ini, dan permintaan jamaah bertambah terus, dan kita layanin sekarang 2 kali sebulan pelaksanaan tadabbur Al-Quran ini. Sebagaimana sebuah ungkapan yang indah mengatakan, masjid yang makmur bukan hanya yang ramai bangunannya, tetapi yang hidup dengan ilmu, ibadah, dan kepedulian terhadap umat. Oleh karena itu kami mengajak seluruh jamaah untuk terus bersama-sama menjaga, memakmurkan, dan membesarkan Masjid Darussalam yang kita cintai ini. Yang terakhir, perolehan Ziswaf tahun 2026. Jamaah yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwa seluruh kegiatan operasional Masjid Darussalam Kota Wisata berjalan atas dukungan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, serta fundraising program-program tertentu yang Bapak dan Ibu amanahkan kepada kami. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbil Alamin. Penerimaan kita dari bulan Januari sampai April berkisar 8,5 miliar. Artinya tiap bulan kita mendapatkan amanah dari para jamaah rata-rata 1,5 sampai 2 miliar. Khusus penerimaan bulan April, kita diamanahkan oleh bapak-bapak ibu sekalian, penerimaan kita lebih kurang 1,1 miliar. Saldo per 26 kemarin setelah kita distribusikan semua masih tersisa 4,6 miliar. Perlu ini kita ketahui bersama, saldo 4,6 miliar ini adalah pelaksanaan program kerja kita sampai bulan Desember. Jadi kita ini beda. Kita menerima uang, baru kita bikin programnya. Oleh sebab itu, semua kita harus paham, jangan lihat saldonya, tapi lihat program-program terbaik yang dilaksanakan oleh Masjid Darussalam. Selanjutnya, kami sampaikan juga laporan penerimaan dan penyaluran hewan kurban di Masjid Darussalam yang kita cintai ini. Hari ini, total sapi per pagi ini 33 ekor, total kambing 144 ekor, dengan total nominal semua 1,4 miliar. Adapun sebaran distribusi penyaluran hewan kurban meliputi para petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan kota wisata, binaan Masjid Darussalam Kota Wisata khusus wilayah Ciangsana, Limus Tunggal, dan Desa Nagrak, serta kerjasama kita dengan semua yayasan binaan yatim piatu yang berada di ring 1, ring 2, dan ring 3 masjid yang kita cintai ini. Total estimasi yang akan kita sebarkan besok pada pelaksanaan kurban lebih kurang 11.000 box. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ilham. Jamaah yang dirahmati Allah, janganlah semangat ini menjadi kendur. Semoga semangat beribadah, berbagi kepada sesama, serta meningkatnya keimanan senantiasa terus berkorban di dalam hidup kita, sehingga menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup
bukanlah tentang menjadi lebih baik daripada orang lain, tetapi bagaimana kita menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Akhirul kalam, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga hari ini merupakan hari yang penuh kemuliaan dan menghadirkan keberkahan bagi kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada Bapak Novil A. Noverta yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, izinkan kami menyampaikan kaifiyat atau tata cara sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat. Pada rakaat pertama ditambah takbir sebanyak 7 kali takbir, dan rakaat kedua ditambah sebanyak 5 kali takbir. Dan di antara takbir-takbir tadi tidak ada bacaan zikir tertentu, namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ia mengatakan di antara takbir hendaklah menyanjung dan memuji Allah dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kini tibalah saatnya kita melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Yang akan bertindak sebagai imam Syekh Abdurrahman Al-Yamani MA. Dan selanjutnya kepada jamaah kami persilakan untuk berdiri. As-salatu jami'ah rahimakumullah. استووا استقيموا واعتدلوا حاذوا بين المناكب والأعقاب سدوا الخلل أتموا الصف الأول فالأول فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. luruskan saf-safnya karena sesungguhnya meluruskan saf termasuk kesempurnaan salat. Istawu taqarub. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله اللهم السلام warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق الزمان
وفضل بعضه على بعض وخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأمم في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kaum muslimin dan muslimat Jamaah Idul Adha yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salat Idul Adha bersama. Sekaligus berwasiat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangun persaudaraan kita. Dalam beberapa hari ini juga saudara-saudara kita, muslimin dan muslimat dari seluruh penjuru dunia sedang berkumpul di tanah suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Kita berdoa semoga Allah menjadikan haji mereka haji yang mabrur. Amin. Terdapat hubungan yang erat antara ibadah haji dan hari Idul Adha yang juga disebut sebagai hari raya kurban. Keduanya terkait dengan sejarah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Bahkan amalan-amalan ibadah haji yang disyariatkan kepada kita sebagian besar merupakan nampak tilas dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh keduanya. Peristiwa-peristiwa ini antara lain dalam bentuk kurban yang mengandung hikmah, sikap pasrah diri Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala serta pengorbanan untuk memperoleh sesuatu yang mulia. Sikap berserah diri ini merupakan perwujudan dari ajaran Islam tentang tauhid kepada Allah. Kepasrahan ini juga sesuai dengan arti Islam yang memang berarti berserah diri kepada Allah, di samping juga berarti perdamaian atau kedamaian. Berkaitan dengan Idul Adha ini pula, pada tahun 10 Hijriah, yakni ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada, beliau mendeklarasikan persamaan hak dan martabat manusia yang kemudian disebut deklarasi Arafah, yang dianggap sebagai deklarasi hak asasi manusia, yakni ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahid wa inna aba'akum wahid la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin wala li'ajamiyyin ala arabiyyin. Wahai sekalian umat manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu adalah satu, nenek moyangmu juga satu. Ketahuilah tidak ada kelebihan bangsa Arab atas bangsa selain Arab, dan tidak ada kelebihan bangsa non-Arab atas bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah atau putih terhadap yang berkulit hitam. Tidak ada kelebihan yang berkulit hitam dengan yang berkulit merah atau putih, kecuali dengan takwanya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Sebagai tokoh pembawa agama monoteisme atau tauhid, Nabi Ibrahim akan selalu dikenang setiap kita membicarakan sifat agama Islam yang sangat menekankan pada tauhid, serta kecenderungan agama ini kepada kebenaran atau hanif, yang juga sesuai dengan naluri alamiah atau fitrah umat manusia. Firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 95, Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan tidak ia termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh ajaran Islam itu sesuai dengan naluri manusia, baik dari aspek ibadah maupun muamalah atau hubungan sesama manusia.
Ajaran-ajaran Islam juga sangat sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dalam arti bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi harkat, martabat, dan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Nabi Adam, dan kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas banyak makhluk yang kami ciptakan. Meskipun terdapat perbedaan fisik di antara manusia dan kelompok manusia, Allah menyatakan bahwa mereka semua tetap memiliki kemuliaan. Mereka adalah sama. Mereka pun harus saling mengenal, saling mengakui, saling menghormati, dan saling membantu. Hal ini sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Dalam ayat di atas jelas sekali bahwa Allah menggunakan kata ta'arafu yang berarti saling mengenal, dan hubungan antar manusia yang memiliki beragam latar belakang. Allah tidak menggunakan kata-kata seperti itu qatilu atau tuharibu yang berarti saling memerangi atau saling memusuhi atau saling konflik. Ta'aruf dalam ayat di atas berarti saling mengenal. Dan hal ini akan terwujud jika disertai dengan i'tiraf atau pengakuan akan kebebasan dan akan kebebasan persamaan sesama manusia. Dengan prinsip saling mengenal dan saling mengakui tersebut, Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan, yakni mendorong manusia untuk memiliki empati dan kepedulian terhadap sesama dalam bentuk sikap saling menolong, cinta kasih, serta meringankan penderitaan sesama dalam kondisi darurat maupun dalam kondisi yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Islam juga mengajarkan pengakuan hak asasi setiap orang, perlakuan adil terhadap sesamanya, serta toleran dengan menghargai perbedaan dan keberagaman di tengah masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan prinsip mengakui dan menghargai keberagaman tersebut, ajaran Islam mendukung perdamaian baik dalam kehidupan masyarakat, negara maupun dunia. Perdamaian mengandung pengertian bebas dari pertengkaran dan konflik, serta suatu kondisi yang aman, ramah, penuh persahabatan, kerukunan, dan bebas dari ancaman dari luar. Kata Islam sendiri berasal dari kata salima yang berarti selamat, aman, dan damai. Karena agama ini membawa konsep keselamatan di dunia dan akhirat, serta perdamaian dalam konteks hubungan sosial dan antar kelompok manusia di dunia ini. Prinsip kemanusiaan dan perdamaian ini juga menjadi misi Islam, yakni sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sesama alam. Prinsip kemanusiaan dan kedamaian pada saat ini diwujudkan dalam 3 bentuk persaudaraan, yakni persaudaraan keagamaan yang disebut juga ukhuwah diniyah, persaudaraan sesama warga negara disebut ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan kemanusiaan secara universal disebut ukhuwah insaniyah. Ungkapan ini sudah diungkapkan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, Rais Am PBNU sekitar 40 tahun yang lalu. Namun baru pada tahun 2019 lahir deklarasi bersejarah tentang The Human Fraternity for World Peace and Coexistence, persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama, yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Tayyib. Dengan prinsip persaudaraan tersebut, kita harus membangun kerukunan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan dengan orang-orang yang bukan beragama Islam. Kita harus peduli pada orang lain dan saling mendorong di antara sesama manusia, saling mendorong kebaikan dan menolong di antara sesama manusia. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah,
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Perbuatan membantu orang lain diekspresikan dalam bentuk pemberian bantuan baik bersifat material maupun yang bersifat non-material. Bantuan non-material itu misalnya pemberian ilmu, pengetahuan, atau informasi kepada orang lain, ajakan pada orang lain untuk berbuat kebaikan, serta menghindari perbuatan yang tercela dan sebagainya. Sedangkan bantuan secara material yang disebut sebagai filantropi diwujudkan dalam bentuk zakat yang hukumnya wajib, atau sedekah, wakaf, dan kurban yang hukumnya adalah sunnah. Ada dua hikmah yang terkandung dalam kedermawanan tersebut. Secara internal dalam diri manusia, kedermawanan ini dimaksudkan untuk memberikan atau membersihkan harta diri orang yang berzakat atau berderma. Sedangkan secara eksternal atau hubungan sosial, hal ini menunjukkan adanya solidaritas sosial yang bisa meringankan beban orang yang membutuhkan, serta sangat bermanfaat bagi pembentukan kerukunan atau harmoni sosial, serta bisa menghindari kecemburuan dan konflik sosial. Prinsip persaudaraan tersebut juga mengandung pengertian tentang perlunya menjaga keamanan dan perdamaian di antara sesama manusia, baik di tingkat masyarakat, negara maupun dunia. Hal ini sesuai dengan deklarasi kemanusiaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di Arafah pada Haji Wada, sebagaimana disebutkan di atas. Ala ukhbirukum bil mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim wal muslimu man salimal nasu min lisani wa yadihi. Maukah aku beritahukan kepada kamu sekalian bahwa mukmin yang sebenarnya adalah orang yang orang lain merasa aman dengannya, baik harta maupun jiwanya. Muslim yang sebenarnya adalah orang yang selain dirinya manusia merasa aman dengan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sampai saat ini masih banyak pihak di dunia, termasuk di Indonesia, yang menganggap Islam sebagai agama yang tidak manusiawi, tidak toleran, anti kemanusiaan dan anti perdamaian. Bahkan banyak pihak juga menganggap Islam sebagai agama teroris, hanya karena ada sekelompok kecil di kalangan umat Islam yang melakukan terorisme ini. Kelompok kecil ini dipengaruhi oleh ideologi jihad ofensif Syekh Qutb dan ideologi Salafi jihadi, yang Al-Qaeda dan ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Sebenarnya kelompok ini awalnya, yakni tahun 1980-an, dibentuk oleh Blok Barat untuk melawan Uni Soviet yang menginvasi Afghanistan. Anehnya, tuduhan itu terutama dikemukakan oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang kebetulan beragama non-Islam dan selama berabad-abad hingga saat ini melakukan penjajahan, penjarahan, penyerangan termasuk perang dunia, pembunuhan terhadap kelompok atau bangsa lain. Korban meninggal dan luka-luka berjumlah puluhan juta di samping hilangnya harta benda dan ratusan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, kita dihadapkan pada sejumlah konflik antar satu negara dengan negara lain, termasuk konflik Palestina-Israel, yang sudah berlangsung sejak tahun 1948. Saat ini konflik itu bahkan berlanjut dalam bentuk genosida, pembantaian dan pemusnahan terhadap rakyat Palestina oleh Israel yang berambisi memperkuat wilayahnya. Sebenarnya ada badan dunia, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga hukum internasional yang dapat menyelesaikan hal ini. Namun, badan dunia dan hukum internasional tidak berfungsi ketika yang menjadi korban adalah orang-orang Muslim atau bangsa-bangsa yang kebetulan beragama berbeda dengan mereka. Anehnya lagi, ketika rakyat Palestina melakukan perlawanan untuk mempertahankan hak-hak mereka, mereka justru dianggap sebagai teroris. Namun ketika Israel melakukan penyerangan dan pembantaian, Israel dianggap sebagai pihak yang mempertahankan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memang sejak 3 tahun lalu ada sedikit perubahan dalam masyarakat di dunia, terutama karena adanya genosida Israel yang sangat kejam terhadap penduduk Gaza, Palestina. Sehingga saat ini cukup banyak orang di dunia yang bersimpati kepada rakyat Palestina. Namun, negara-negara besar tertentu umumnya hanya diam dan membiarkan genosida itu terjadi. Mereka bahkan memberikan bantuan persenjataan dan keuangan kepada Israel untuk mendukung aksi genosida ini.
Bantuan keuangan juga diberikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang produk-produknya juga beredar di Indonesia. Yang lebih menyedihkan lagi adalah negara-negara itu tidak bergerak untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza yang saat ini diblokir dan diisolasi oleh Israel tanpa tempat tinggal dan tanpa makanan yang memadai. Para relawan Global Sumut Flotilla yang membawa bantuan medis dan bahan makanan pun diserang, ditahan, dan disiksa oleh Israel. Saat ini kita juga dihadapkan pada berita-berita perang di berbagai belahan dunia, terutama serangan atau agresi Amerika Israel terhadap Iran. Perang ilegal ini juga melibatkan negara-negara Teluk yang mempersilahkan wilayahnya dijadikan pangkalan militer asing. Badan dunia dan hukum internasional pun tidak berfungsi untuk mengatasi persoalan ini. Sebagaimana kita ketahui, konflik tersebut melibatkan umat Yahudi, umat Nasrani, dan umat Islam yang nabi-nabi mereka merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Sehingga agama ini atau ketiga agama ini juga disebut dengan Abrahamic Religions. Seharusnya mereka bercermin kepada doa Nabi Ibrahim yang memohon kepada Allah untuk keamanan dan perdamaian dan kesejahteraan rakyat sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha balatan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negara ini negara yang aman dan berilah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Di samping itu kita juga berdoa, semoga Allah membantu orang-orang yang dizalimi, terutama kaum muslimin dan bangsa Palestina di Gaza yang saat ini sedang mengalami penderitaan, dan semoga perang ini sebagai negara dan semoga perang ini di berbagai negara dan wilayah termasuk juga di Sudan cepat berhenti dan kita dihindarkan dari peperangan dan kezalimian. Oleh karena itu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa tarqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan bala, kehinaan dalam kesengsaraan, keburukan takdir, dan kegembiraan para musuh atas penderitaanku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Relawan Global Sumut Flotilla yang membawa bantuan medis dan makanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi. Faqala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma ansur man nasraddin wahdul man khadalal muslimin wa'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ustaz dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر، ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, saya Novil Anuferta selaku Ketua Umum Yayasan Darussalam Kota Wisata mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, ketaatan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Semoga momentum yang penuh berkah ini
semakin memperkuat ukhuwah, menumbuhkan rasa kasih sayang, serta menghadirkan keberkahan bagi keluarga dan lingkungan kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.